Nah, ini banyak banget yang nanya tentang Feral, Boleh dong tanya. Kalau menurut seorang Cinta tuh Feral itu seperti apa sih pribadinya? Tapi aku tipe orang yang nggak ketergantungan dengan siapapun dan nggak merasa bahwa kebahagiaan aku tergantung orang lain. Wow, keren tuh. I'm happy on my own. Kalau ada satu orang yang datang ke dalam hidup aku dan menambahkan kebahagiaan itu, I'll embrace it. Tapi orang itu bukanlah menjadi sumber kebahagiaan aku. Karena cowok sejati yang nyaman dengan pencapaiannya sendiri tidak akan merasa takut atau insecure oleh perolehan atau kehebatan seorang perempuan. Malahan mereka harus proud dengan hal itu dan mensupport. Untuk sekarang, aku tidak punya sama sekali keinginan untuk punya anak. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, di masa depan, I might change my mind. Tapi kalau ditanya sekarang juga mau punya anak atau enggak, of course jawabannya no way, gitu. Itu sekarang, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan sebelah saya ini adalah bintang tamu yang sangat saya tunggu hampir 2 tahun. Oh my god, lama banget. Karena bintang tamu ini dulu pernah jadi idola aku pernah hoping ya, hoping kalau Feral tuh sama dia gitu ya. Dan itu anaknya benar-benar multi talented, so smart, kind heart, dan anak yang menurut aku sih bisa jadi contoh buat kalian nih anak muda untuk bisa menjadi orang yang sukses ya. Siapa lagi kalau bukan Cinta Laura Kiel. Benar gak sih? Wow, benar banget. Thank you so much Tante atas kata-kata yang sangat baik dan mengharukan. I really appreciate your kind words. Iya, emang ini kenyataan kok Cinta. Jadi yang namanya permintaan, aduh Tante Vena hadirkan dong Cinta Laura di Vena Melinda Channel. Akhirnya your dream come true tuh kan. Ini sayang aja nggak ikut None Jakarta, nggak ikut Putri Indonesia. Mestinya loh. Kayak katanya mau ikut kemarin tapi gimana sih? Enggak sih, I mean mungkin 5-6 tahun terakhir sering sekali netizens atau pageant lovers suka bilang, ayo Cinta ikut Putri Indonesia. Tapi gini nih masalahnya, aku rasa Putri Indonesia itu adalah salah satu platform terbaik untuk wanita-wanita pintar, hebat Indonesia untuk menemukan platform di mana mereka bisa mengekspresikan passion mereka, opini mereka, kekhawatiran mereka. Tapi aku rasa Tuhan punya plan yang beda untuk aku karena aku sudah diberikan platform sejak kecil, yaitu dunia entertainment. Lewat acting, lewat music, lewat ya macem-macem lah. Jadi aku rasa sedikit tidak make sense untuk aku karena sudah mempunyai karir untuk mengikuti Putri Indonesia. Itu hanya pendapat aku ya. Kalau orang-orang mau disagree itu hak mereka. Tapi aku rasa karena aku sangat nyaman dengan karir yang aku miliki, path yang aku jalani, Putri Indonesia bukanlah mungkin pilihan yang tepat untuk kehidupan aku. Tapi mungkin ada orang-orang di posisi yang mirip-mirip dengan aku yang merasa, oh nggak apa-apa kok, aku punya platform tetap mau ngelakuin Putri Indonesia atau pageantry, and that's fine. But it's just not my choice gitu. Wow. Jadi kalau kita lihat ya, itu artikulasinya ya, entertainment ya, platform. Nah, itu tuh banyak jadi kayak satu kelebihan seorang Cinta Laura sih di entertainment. Orang sangka itu dibuat-buat, padahal tuh emang bener-bener cinta, emang gitu ya aksennya ya. Aku senang sekali bahwa sekarang kita udah hidup di zaman dimana mayoritas anak muda, apalagi di perkotaan ya, memang first language mereka atau language yang mereka paling nyaman bahasa Inggris. Tapi mungkin waktu aku masuk dunia entertainment 15 tahun yang lalu, aku masih jadi salah satu yang pertama di dunia entertainment yang seperti itu. Walaupun banyak di kehidupan nyata, tapi mungkin bukan di industri kita. Tapi kalau kita lihat, coba Tante kalau ke mall,
Anak Indonesia asli ya, bukan Iya. campuran. Mayoritas semua bahasa Inggris. Iya. You know what I mean? Even your son, Veryl speaks great English. Oke, walaupun sekarang anak muda itu udah biasa banget itu first language yang seperti dibilang sama Cinta Laura, karena memang eranya udah berbeda ya. Iya. Kita sekarang globalisasi dan semua orang kalau nggak ngomong bahasa Inggris kayaknya nggak kekinian ya. Tapi Cinta Laura itu benar-benar bisa eksis sampai sekarang. Iya. Itu kan nggak mudah. Iya. Karena di Indonesia beda dengan Hollywood. Iya. Kalau Hollywood itu jam terbang itu justru jadi kayak added value ya Iya, bagi iya. orang. Tapi kalau di sini kan kadang-kadang Cinta Laura, nanti ada lagi yang baru, Itu gimana cara seorang Cinta Laura bisa memanage popularity tetap sampai sekarang dengan Iya. image yang luar biasa. Bisa jadi penyanyi, bisa jadi pemain film, bahkan pernah jadi icon untuk diaspora ya kalau nggak salah Thank kan. you. Jadi untuk ngejawab pertanyaan itu kayaknya ke dalam dua bagian ya. Bagian pertama aku pertama-tama harus bilang ke penonton sekarang bahwa aku sangat bersyukur Tuhan membuat aku melewati zaman di mana aksen aku dianggap dibuat-buat, bahkan orang-orang mencela dan membuli aku karena hal itu. Kenapa aku bersyukur? Karena itu membuat mental aku jadi lebih kuat. Itu Padahal membuat waktu itu aku usianya masih muda banget 12 ya. tahun. Tapi Ya. udah bisa punya mental itu ya. Tapi itu membuat aku juga menyadari bahwa kata-kata itu memang benar-benar menyakiti, dan aku ingin menjadi advokat bagi orang di luar sana yang mungkin jadi korban bullying atau pelecehan, dan itu membuat aku bisa mengerti rasanya menjadi ya korban bullying dan korban ya kejahatan kata-kata orang-orang, dan tanpa empati itu, tanpa mengenal perasaan itu, aku nggak mungkin bisa punya worldview yang aku punya sekarang dan empati yang aku punya sekarang terhadap orang-orang lain yang mungkin merasakan bullying bukan karena cara mereka ngomong ya, mungkin karena hal-hal lain, misalnya badan mereka, suku mereka, kepercayaan mereka, apapun itu. Itu bagian pertama. Kedua, bagaimana aku memaintain career aku. Aku tipe orang yang nggak pernah mau berhenti belajar dan selalu sadar akan selalu ada seseorang yang lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat, lebih sukses daripada aku. Karena keingintahuan aku untuk selalu bisa beradaptasi dengan masa yang berubah. Effort yang aku lakukan untuk melakukan research, untuk melihat apa yang tren sekarang, apa yang harus aku lakukan dengan karya aku sendiri untuk bisa terus improve dan berkembang, itu aku rasa salah satu hal yang membuat aku bisa maintain karir aku sampai sekarang, dan ketidaktakutan aku untuk mengekspresikan opini-opini aku tentang isu-isu yang aku anggap harus kita cari solusinya di negara kita, seperti kesetaraan gender misalnya, seperti rasisme, seksisme, apapun ketidakadilan yang aku rasa harus dibahas di kalangan anak muda. Aku merasa Tuhan memberikan aku keberanian untuk nggak takut berbicara. Kayak Speak up. exactly, bulan Oktober 2021 lalu aku diundang oleh Kementerian Agama untuk membicarakan moderasi beragama. Dan itu aku membuat sebuah speech 10 menit di mana aku ya menceritakan value-value yang aku miliki dan apa yang aku rasa problem yang ada di Indonesia. And alhamdulillah a lot of people like the speech. Speech itu sempat kata orang menjadi viral, dan aku rasa ya itu, sebagai anak muda aku ingin menjadi role model bagi anak muda lainnya bahwa kita jangan takut berbicara. We live in a democratic country. Kalau negara kita memang negara yang demokratis, itu berarti kita harus boleh bebas berpendapat, tapi kita juga harus pintar bagaimana kita mengekspresikan opini kita. Jangan kasar, jangan reckless, jangan jangan berantakan. Kita kalau merasa sangat kuat tentang suatu isu, kita juga harus punya contoh-contoh atau evidence, bukti-bukti yang kuat untuk membackup kata-kata kita. Jangan hanya asal ngomong saya percaya ini salah tapi nggak ngasih tahu kenapa salah. Orang-orang nggak akan ngerti bagaimana kita bisa datang kepada konklusi itu. Iya. Jadi ini based on data ya. Nggak ada lagi sekarang anak-anak muda yang sifatnya ngomong tapi hoax ya. Hopefully not. Itu yang kita harus ajarin ke masyarakat Indonesia, gimana berpikir kritis. Tante senang banget sama anak-anak muda kayak Cinta, ini bukan lip service ya, tapi Cinta itu bisa menjadi motivator juga buat anak-anak muda yang punya wajah cantik, punya
kepintaran di atas rata-rata, tapi punya idealisme. Itu yang paling penting kan. Meskipun cinta mix, tapi tetap kayaknya Indonesianya kental banget ya. Of course. I mean, Iya kan? aku ngerasa bersyukur bisa punya darah Indonesia karena dari situlah aku benar-benar meng-embrace dan tahu apa rasanya tinggal di negara yang beragam secara budaya, secara kepercayaan, secara ras, secara berbagai macam faktor. Dan itu kita rasakan semua di dalam satu negara, yaitu Indonesia. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk merasakan keberagaman. Bineka Tunggal Ika guys. Exactly. Tuh. Jadi ini kalau aku lihat cinta nih ya, sekarang semua udah dicapai ya. Iya kan? Iya. Siapa yang nggak mau kayak cinta? Tante kalau bisa terlahir kembali, pengen kayak cinta. Semuanya dicoba, ya kan? Dan semuanya sukses. Iya dong. Itu kan kerja keras. Amin. Sebenarnya seorang cinta dengan anak tunggal yang sebetulnya biasanya anak tunggal tuh manja, ya demanding, ya. Tapi cinta kok bisa jadi sosok yang berbeda tuh didikan siapa? Mama, papa, apa both? Aku rasa ada 3 faktor. Faktor pertama, ini kita bahas ya. Faktor pertama adalah orang tua aku yang kalau dari sisi papa aku yang orang Jerman sangat disiplin dan nggak pernah memanjakan aku dari kecil. Jadi kalau ingin sesuatu harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang aku mau. Oh iya? Ya, misalnya sesimpel, oke, Pa, I want uang segini untuk nonton sama teman-teman. Dia bilang oke, tapi cuci dulu mobilnya. Oh iya? Iya, nggak akan langsung dikasih, like wash my car first atau you know dapetin nilai yang bagus di sekolah atau apalah, suatu kerja keras yang akan membuat aku deserving untuk dapat uang itu. Itu pertama, didikan dari papa, tapi dari mama juga, karena mama aku seorang wanita Indonesia yang sangat ramah dan selalu berempati dan memikirkan lingkungannya. Itu membuat aku juga sangat sadar akan perilaku manusia. Jadi aku belajar untuk selalu respect orang lain, walaupun aku datang dari keluarga yang berkecukupan atau punya hidup yang nyaman. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah walaupun aku bisa dibilang karirnya dalam satu malam itu tiba-tiba jadi dan dikenal orang dan di support orang, waktu itu aku tetap menjalani hidup seperti biasa, dalam arti nggak pernah homeschooling, tetap sekolah, tetap menjadi atlet di sekolah, tetap melakukan hal-hal yang remaja-remaja lain lakukan supaya nggak lupa diri. Oke, mungkin aku punya fame, punya ketenaran, menghasilkan uang di usia yang masih kecil, bukan remaja ya, masih kecil, tapi tetap nggak lupa responsibility sebagai mahasiswi, sebagai anak sekolah biasa, dan juga di sekolah aku tidak diberikan privilege apapun, like teman-teman aku, ya let's say nggak semua teman-teman ya, karena kebanyakan bully. Tapi bullying itu yang membuat aku humble. Di JIS kan waktu itu? Mereka juga ada seperti itu ya? Sangat. But we don't need to discuss that. Itulah yang membuat aku rasa juga lebih kuat mentalnya. Dan terakhir, lagi-lagi anugerah dari Tuhan membuat aku stay di Amerika cukup lama. Karena selain sekolah, saat itu setelah lulus dari New York, dari Columbia, aku kan pindah ke LA. Dan di LA aku benar-benar ngerasain industri entertainment sana, dari audisi sampai ketemu produser, sampai melalui tahap-tahap yang bermacam-macam untuk mendapatkan suatu peran. Dan di situ aku benar-benar matanya terbuka oleh Tuhan, karena aku belajar bahwa se-famous apapun kita di suatu negara atau suatu region, itu tidak membuat kita di atas siapapun. Se-famous apapun kita di negara kita, saat kita menginjak kaki di let's say Hollywood, kita hanya akan dianggap jika kita bisa membuktikan bahwa kita memang punya talent, mau kerja keras, dan memang cocok untuk peran itu. And that opened my eyes because it made me realize, you know what? Kalau seseorang seperti Meryl Streep atau Kevin Spacey masih sekolah acting padahal udah menang Oscars, apa yang membuat kita yang honestly track recordnya atau resume-nya nggak seberapa, nggak sebanding sama orang-orang seperti itu, merasa kita udah cukup baik. We're not good enough at all. We have to keep learning. Dan 3 faktor itulah, orang tua, upbringing yang normal dan tidak dibesar-besarkan, dan ketiga humility yang aku pelajari di US itu membuat aku sampai sekarang, walaupun tadi Tante Vena bilang udah mencapai semuanya, aku mikir I don't think so.
Soalnya guys, don't think ini so. tante potong sebentar ya Cinta ya. Tante dengerin Cinta ngomong ini belum sampai setengah jam mau bengong soalnya. Karena biasanya kalau orang udah ngerasa cantik, udah ngerasa ngetop nih di negaranya dia sendiri gitu, ya udah stop aja, tinggal enjoying the popularity gitu loh. Tapi Cinta kenapa kok jadi orang too perfect deh kalau menurut Tante? Wow, thank ya, you. Itu memang bawaan dari lahir apa memang Cinta memang ada hal yang belum dicapai sih selama ini dengan semua ini gitu? Dari kecil memang aku kompetitif banget, dan orang tua aku beruntung dalam arti mereka nggak pernah harus nge-push aku untuk perform yang baik di sekolah atau melakukan A, B, C, D. They never had to push me. Like itu semua inisiatif dari dalam diri aku sendiri. Tapi kenapa ya? Mungkin karena aku merasa aku punya willpower, keinginan yang besar dan kapasitas yang cukup untuk mencapai hal-hal yang aku harap besar dalam hidup aku nggak pernah mau berhenti. If I don't achieve it, ya aku harap aku punya maturity untuk nggak langsung disappointed ya, tapi at least aku harap ya aku selalu ingin nge-push diri aku sendiri aja. Challenge itu penting dalam hidup aku. Dan tadi waktu Tante Ventna bilang, oh you're almost perfect, udah mencapai semuanya, lucu, ini kejadian nyata baru terjadi tadi pagi. Aku bangun tidur langsung anxious, langsung gelisah. Kenapa? Karena hari ini aku kan baru nge-release single lagi. Oh iya. Jadi di bulan Mei ini aku nge-release 3 single. Ada Suka Kamu, It's You, dan Oh Baby Remix, yaitu lagu pertama aku di industri entertainment yang aku remix, dibuat genre baru, vibe baru, pokoknya semua baru. Dan apa yang bikin aku gelisah adalah, ini kalau nggak sukses yang original gimana ya? Ini kalau orang nggak suka seperti yang original gimana ya? Karena yang aku lakukan dalam karir aku sekarang, mau itu musik atau film, adalah aku menunjukkan kepribadian aku yang sebenarnya, dan segala hal harus sesuai standar yang aku udah buat untuk diri aku sendiri. Wow. Bukan berarti lagu-lagu aku yang dulu atau film-film yang aku dulu aku bilang jelek ya, enggak. A lot of people loved it, dan aku harus bersyukur karena itu yang membuat karir aku seperti sekarang. Tapi I want people to be able to appreciate what I do now. Keinginan terbesar aku adalah aku ingin orang melihat bahwa ini Cinta yang sebenarnya. Kalau Cinta tuh stylenya begini, estetiknya tuh begini. Cinta sebagai seniman yang sejati adalah yang seperti sekarang. Karena yang dulu adalah semua di bawah kontrol manajemen, label, orang-orang lain. The real Cinta is what you see now, and that's what I want people to see and love. Gitu. Tuh kan guys, bener ya. Jadi Cinta nih totalitasnya luar biasa ya. Itu ya bentuk kalau kita menghargai pemberian dari Tuhan seperti itu ya. Jadi dengan bakat yang begitu banyak, kesempatan yang sudah ada di depan mata, itu tidak ada standar yang menurun. Artinya harus terus meningkat. Up terus ya, harus meningkat. Nah, ini banyak banget yang nanya tentang Pharrell. Boleh dong tanya. Kalau menurut seorang Cinta tuh Pharrell itu seperti apa sih pribadinya? Here's the thing, aku kenal Pharrell dengan baik tuh kan 2014, 8 tahun yang lalu. Jadi aku nggak bisa komen Pharrell yang sekarang kayak gimana, karena jujur kita belum hangout. Tapi kalau Pharrell yang aku kenal 2014, itu orangnya sebenarnya sangat manis dan sweet. Selalu punya intention yang baik. Cuman kadang-kadang jaim. Oh, tapi kalau menurut Cinta berarti Pharrell itu sosok yang menyenangkan ya. Hatinya baik dan tulus, tapi kadang-kadang mungkin karena ingin terlihat cool depan teman-teman jadi jaim, itu yang nyebelin. Padahal kalau suka sesuatu atau ingin sesuatu bilang aja, nggak usah bertele-tele. Mungkin masih malu waktu itu, karena mungkin waktu itu kan baru ya di dunia entertainment. Tapi dia banyak cerita sih sama Tante. Oh ya? Iya, tentang seorang Cinta. Takut. Dia bilang katanya Cinta itu termasuk motivasi dia juga untuk kuliah di luar negeri pada saat itu. Makanya Tante pernah nganterin dia ke Columbia University juga, karena dia bilang ini nih mas sekolahnya Cinta. Nggak tahu cuma interview, pas diundang lagi dia nggak lanjut lagi ya. Mungkin hopefully ya next time ya bisa nyusul Cinta ya. Selesai dengan magna cum laude waktu itu ya? Iya, cum laude ya. Ambil apa waktu itu? Psikologi dan sastra Jerman. Tuh. Iya. That's why, karena dia psikolog, dia juga udah bisa ngeliat nih ya. Aku mau nanya apa dia sudah bisa nangkep ya. Tapi tertarik nggak sih? Itu kan sekolah capek-capek pengen di ini nggak nanti? Kalau udah misalkan nggak di dunia keartisan, pengen dijalankan nggak profesi itu? Aku harap aku bisa di dunia entertainment selamanya ya. Bukan berarti gitu? harus depan kamera, di balik layar pun bisa. Karena sekarang pun dengan lagu-lagu aku misalnya, semua music video atau video klip yang teman-teman lihat dalam 3 tahun terakhir, aku selalu menjadi creative producernya dan bahkan kadang-kadang co-directornya.
Iya. Oh my God, So, really? yeah. Wow. Kayak yang Markisa kemarin, Suka Kamu, Oh Baby yang baru, Iya, dan iya. It's You yang baru itu aku menjadi executive producer, creative producer, dan juga ikut co-directing juga. Wow. So mudah-mudahan walaupun nggak di dunia entertainment lagi, psikologi itu adalah suatu major yang sangat beneficial karena itu membantu aku lebih mengerti manusia. Iya, Dan mau betul. kita dalam dunia bisnis, dalam acting, apapun itu, we have to understand people, Iya, ya kan? betul. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain dan kadang-kadang bisa mengerti jalan berpikir mereka dan kenapa mereka mengambil suatu aksi itu membantu Iya. kita juga. Ini Mbak Herdi ngidam apa ya waktu itu ya? Anaknya pinter banget gitu ya, katanya Cinta nggak usah pakai capek-capek disuruh bikin PR waktu kecil No. ya. Dan aduh luar biasa banget. Mudah-mudahan ya, ini Fania ya, my little daughter bisa like you ya, cintanya, Amen. semangat hidupnya. Ini banyak banget tentang Feral, tapi aku mau tanya nih ya, dari Rizka_123, Mbak tolong tanyain Cinta, apakah dia masih suka kontekan sama Feral? Karena dulu Cinta kan deket banget sama Feral. Tadi juga tuh namanya Mei Cokro tanya, kalau nggak salah dulu pacaran sama Feral. Ini banyak banget tentang Feral. Sebenarnya udah punya pacar belum sih Cinta? Nggak boleh nanya lagi ya? Oh boleh. Gimana ya, kehidupan romantis aku sangat menarik. Iya. Karena aku dalam fase hidup aku di mana aku nyaman banget dengan diri aku sendiri. Oh iya? Yes, I'm very happy with my life. I feel very powerful dan aku sangat mencintai circle aku, yaitu orang-orang yang bekerja sama aku, teman-teman terdekat aku, dan aku merasa bukan aku nggak mau pasangan ya. Of course suatu hari kalau Tuhan kasih aku pasangan yang tepat buat aku akan embrace itu. Iya. Tapi aku tipe orang yang nggak ketergantungan dengan siapapun dan nggak merasa bahwa kebahagiaan aku tergantung orang lain. Wow, keren Like, tuh. I'm happy on my own. Kalau ada satu orang yang datang ke dalam hidup aku dan menambahkan kebahagiaan itu, I'll embrace it. Tapi orang itu bukanlah menjadi sumber kebahagiaan aku. Wow. Ya. Dalam banget ya guys ya. Jadi ini buat cewek-cewek penonton setianya Vena Melinda Channel yang usianya ya ABG gitu, nggak usah baperan kali Nggak ya. usah. It's not worth it. Ini dari Sia Gian Rosma _ Mbak Vena tolong sampaikan ya, salam hormat buat Cinta Laura yang rendah hati dan berhati mulia. Apakah dia tidak ingin menikah? Tuh. Menurut aku semua orang punya hak untuk punya persepsi sendiri tentang apa itu hidup yang ideal, ya. Dan kita nggak bisa ngontrol cara berpikir orang lain atau Iya. reaksi orang lain terhadap pilihan hidup kita. Tapi at the same time, at the end of the day, hidup kita emang hidup kita. Jadi mau orang ngomong apa, kalau buat aku pribadi, aku belajar tidak merasa pressure dari persepsi orang lain. Karena timeline atau jangka waktu yang udah diberikan dalam masyarakat kita kepada laki-laki dan perempuan, misalnya umur 20 gini, umur 25 gini, umur 30 gini, itu semua adalah konstruksi sosial. Iya. Ya, yang berarti kalau suatu hal adalah konstruksi sosial, hal tersebut adalah sesuatu yang subjektif, bukan objektif. Iya. Jadi aku nggak akan Tergantung personality orang-orang ya. Jadi aku nggak akan mengikuti sebuah timeline yang udah dibuat oleh seorang manusia yang persepsinya subjektif. Aku akan melakukan apa yang tepat buat hidup aku, yang membuat aku nyaman di waktu aku sendiri. Iya, Gitu. iya. Tuh guys, keren banget ya. Ini sampai kameramen saya bengong nih ya. Kapan gue punya cewek kayak gini ya? Pasti begitu kan? Aku sering dikasih tahu cowok takut sih sama aku, Iya. but I don't care. Loh, jangan kan gitu. You're not. Itu gimana ya? Aku nanggapnya gini. Aku yakin ada cowok-cowok di luar sana yang nggak terintimidasi oleh seorang perempuan yang punya pendapat sendiri dan sukses. Gitu. Kalau ada cowok yang merasa terintimidasi oleh sesosok perempuan yang seperti itu berarti mereka sendiri masih ada hal-hal yang mereka harus kembangin dalam dari diri mereka sendiri. Oke. Karena cowok sejati yang nyaman dengan pencapaiannya sendiri tidak akan merasa takut atau insecure oleh perolehan atau kehebatan seorang perempuan. Malahan mereka harus proud dengan hal itu dan mensupport. Tuh. Ini penonton gak ada yang suruh tepuk tangan, dia tepuk tangan ya. Luar biasa. Jadi Cinta ya pokoknya ya buat kalian ya, no doubt ya. Podcast kali ini banyak memberikan kalian insight ya tentang bagaimana kita memaknai hidup, mengisi hidup kita di kala kita muda. Bener nggak Cinta? Karena Cinta tuh melakukan banyak hal dan semua bisa.
Ya, amin. Are you interested in politics? Wow. Itu pertanyaan banyak banget tuh, karena you are so smart gitu. You know, never say never, karena takutnya nanti malah Berbalik ya? Iya, berbalik. Tapi gini, untuk sekarang ya, untuk persepsi aku sekarang, kayaknya belum, karena kalau kita masuk bidang politik, apalagi masuk suatu partai, nanti nilai-nilai kita akan didikte oleh mereka, dan kadang-kadang kita harus mensensor sebuah opini yang kita punya karena nggak masuk ke dalam psyche atau cara berpikir mereka. Jadi untuk sekarang, karena aku merasa ya masih punya banyak tenaga, masih muda, masih punya potensi yang banyak untuk melakukan banyak hal, I prefer not to, supaya aku bisa terus bersuara tentang hal-hal yang menurut aku penting dan menarik tanpa dikontrol oleh orang lain. Iya. Jadi benar freedom ya. Iya. Wow. Iya. Itu keren sih guys. Jadi ini kalau kita bacain ternyata yang ngefans sama cinta tuh banyak banget. Jadi benar-benar ini tante berharap ya nanti kalau Fania gede bisa punya pemikiran seperti cinta, dan saya harap juga melalui tayangan ini kalian tuh perempuan muda Indonesia harusnya punya semangat ya. Jadi kalau punya wajah cantik bukan ke hal yang negatif, benar nggak? Of course. Karena kan prihatin juga nggak sih cinta sekarang ini banyak banget ya, karena ada TikTok, ada macam-macam, tapi dipergunakan media platform itu untuk hal-hal yang negatif. Menurut Cinta gimana? Untuk encourage mereka punya wajah cantik, harusnya kita tetap ke positif yang kegiatan yang baik lah gitu. Jadi gini, tanggal 7 Februari lalu tahun 2022 aku merayakan anniversary karir aku yang ke-15 tahun. Dan di anniversary itu aku memulai sebuah gerakan yang namanya Act of Love. Kenapa aku mulai ke gerakan ini? Karena aku melihat bahwa semakin canggihnya dunia kita dan hidup kita semakin berputar around social media, aku melihat banyak orang tidak tahu menggunakan social media dengan baik. Mereka saling menjatuhkan, saling meremehkan, saling menghakimi, dan pokoknya banyak hal-hal yang negatif yang keluar dari platform digital yang ada. Nah, Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang kedepannya akan berfokus terhadap pendidikan, lingkungan, dan juga philanthropy. Dan salah satu angle yang kita ambil adalah kita ingin mengajarkan generasi muda, laki-laki dan perempuan, untuk bisa selain berpikir kritis, tapi juga menyadari bahwa setiap tindakan itu harus didasari oleh rasa cinta. Kenapa didasari oleh rasa cinta? Karena kenapa mungkin misalnya ada anak muda, perempuan cantik, atau laki-laki ganteng yang menggunakan social media secara negatif, atau menggunakan kecantikan atau kegantengan mereka secara negatif, karena mereka merasa ketakutan atau kegelisahan dari ekspektasi dan pressure yang ada dalam masyarakat kita, gitu. Dan kegelisahan, ketakutan, rasa iri, itulah hal-hal yang akhirnya membuat kita ingin menyakiti orang lain. Karena kalau kita nggak punya maturity atau intelligence emosional untuk mengatasi kegelisahan kita, secara nggak langsung nggak tahu kenapa manusia punya tendensi untuk melampiaskan perasaan itu terhadap orang lain dengan mengatakan hal-hal yang jahat di social media, atau mengatakan hal yang jahat kepada teman mereka sendiri. Jadi mungkin tadi pertanyaan Tante kurang jelas aku jawab, tapi inti dari jawaban aku adalah sebenarnya kita nggak bisa 100% menyalahkan cogan-cogan atau cewek cantik yang menggunakan social media atau menggunakan kecantikan mereka untuk hal-hal yang buruk, karena masyarakat juga lah yang membuat mereka sudah merasa pressure untuk harus misalnya melakukan hal-hal yang bodoh atau hal-hal yang tidak berbobot untuk mendapatkan views, engagement, atau membuat suatu hal yang mereka lakukan viral. Gitu. It's our society's fault. Jadi itu memang timbal balik ya. Tapi tergantung kita sih. Kalau kita mau menggunakan sosial media kayak Tante nih, meskipun emak-emak bikin YouTube channel, tapi harus yang positif. Kontennya positif, nggak ada prank-prank. Itu kan juga mengimbangi lah yang sudah ada. Jadi benar. Ini banyak banget juga yang nanya nih dari Madam 3017. Aku tertarik dengan beliau mendirikan belasan sekolah. Apakah dibiayain beliau atau ada donaturnya? Benar bikin sekolah nih. So dari tahun 2006 aku dan keluarga mama aku udah punya sebuah yayasan yang namanya Sukarseno Foundation. Dan selama udah 15 tahun lebih jalan,
kita udah punya 10 SD yang kita renovasi di kaki Gunung Salak dan kita bangun dari nol SMP. Dan ini tentunya harus fundraising. Kita bekerja sama dengan berbagai organisasi luar maupun domestik. Dan kalau dari aku berusaha sebaik mungkin dari pendapatan yang aku udah punya berdonasi setiap bulannya untuk biaya operasional sekolah-sekolah ini. Karena kan walaupun udah dibangun tetap dong pasti ada yang rusak, harus direnovasi, guru gaji guru misalnya, atau misalnya anak-anak yang kurang mampu dikasih beasiswa, anak-anak yang kurang mampu dibantu untuk beli uniformnya, untuk beli peralatan sekolahnya, ada scholarship program juga di mana yang lulus dari SMP kita, SD SMP kita nanti dibantu juga untuk bisa belajar di kota untuk melanjutin ke SMA dan salah satu murid terbaik kita masuk UI. Jadi that proves that no matter where you come from, apapun latar belakang kita, kalau ada kemauan pasti bisa kok gitu. Emang itu agak idealis tapi it's true. Tuh, ini mestinya masuk komisi 10 nih. Kalau di DPR RI, banyak banget ini yang bilang tuh dari Ritas_22, Mbak tanyain dong Cinta kapan nikah, saranin aja untuk generasi yang pintar supaya mau terjun ke politik. Dari Ratna Fitria_, apakah ada keinginan Cinta jadi anggota DPR kayak Mbak Vena? Jadi sebetulnya kalau tante pikir sih, ya nggak tahu ya, we never know ya. Maybe one day, belum aja. Tapi kita perlu banget loh parlemen orang-orang kayak Cinta gini, masih muda, masih idealis, masih nasionalis dan punya ya itu capability yang luar biasa untuk kontribusi lebih signifikan kan kalau di parlemen. Tapi boleh aku tambahkan nggak tante tadi soal nikah lagi? Nikah lagi banyak banget nih. Nah, aku rasa lagi-lagi karena media yang ada di negara kita, karena cara berpikir masyarakat yang ada, banyak laki-laki dan perempuan, tapi mungkin lebih sering perempuan merasakan bahwa kebahagiaan yang utuh hanya bisa didapatkan lewat menikah, punya keluarga, punya anak, dan itu nggak salah. That's their right. They have the right to believe that. Tapi jangan memaksa orang lain untuk mempunyai filosofi hidup yang sama. Because we're all different. Dan siapapun, termasuk aku, nggak punya hak untuk menjudge seseorang yang pengen cepet nikah. Dan sebaliknya, orang-orang nggak punya hak untuk menjudge orang-orang yang mungkin tidak buru-buru dan benar-benar ingin melakukan segala sesuatu yang membuat dirinya nyaman kapanpun itu gitu. Ya, itu hak semua orang ya guys. Jadi memang di Indonesia ini biasanya kan gitu, ada ukuran-ukuran kan. Umur segini kalau nggak menikah jadinya begini. Nah itu udah zaman dulu ya guys ya. Zaman sekarang dengan era globalisasi yang seperti ini, anak-anak muda jangankan Cinta lah yang segini pinternya. Anakku aja tuh Fanny yang umur 6 tahun udah bisa menentukan mau sekolah di mana. Iya, jadi memang itulah zaman sudah berbeda. Artinya kita sebagai orang tua juga harus bisa lebih up to date, harus bisa lebih modern cara berpikir. Nah nih, ada lagi dari RSU Parmin Suparmin. Nah, ini banyak banget yang nanya sama Cinta tentang cinta kapan ya seperti tadi ya, ke politik, menikah, pengen tahu pacarnya siapa. Kapan nih temenan sama Vero lagi? Nah, Natsir Yuyu tanyakan Cinta target apa yang belum tercapai pada saat ini. Jadi mereka tuh saking sayangnya bukan ingin mengatur sebetulnya, tapi pengen involve in your life gitu. Gimana sih Cinta memaknai semua fans-fansnya Cinta gitu loh, untuk bisa ya kita gimana ya kalau kita sebagai public figure kan memang kadang-kadang nggak punya privacy. Itu gimana tuh? Aku nggak pernah menyalahkan fans ataupun netizens yang ingin ikut campur dalam hidup aku, karena lagi-lagi masyarakat yang ngajarin mereka untuk seperti itu, so we cannot blame them. Tapi kenapa aku sama sekali udah tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka, karena aku harap ya, aku bukan merasa seperti ini, tapi aku harap aku bisa menjadi role model atau contoh yang baik bagi generasi selanjutnya, di mana anak muda, apalagi anak perempuan ya, merasa percaya diri dengan dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk hidupnya tanpa terpressure oleh orang lain, dan merasa sanggup untuk menjadi apapun yang ia inginkan selama tentunya itu positif. Mau itu jadi presiden, jadi dokter, jadi CEO, dan tidak lagi merasa bahwa mereka harus mengikuti norma gender yang ada gitu. Tapi itu opini aku, dan aku yakin pasti di sana ada yang tidak setuju, and that's fine. But this is what I believe and this is what I want to do. Gitu. Ya.
Jadi yang udah nanya soal yang kayak gitu-gitu udah dijawab semua sama Yeah. Cinta. Intinya Cinta tidak pernah merasa terganggu juga kan. Itu Enggak. nggak ngaruh ya. No, karena aku rasa pilihan yang udah aku ambil dalam hidup aku itu adalah yang terbaik buat aku. Jadi orang tua juga nggak pernah forcing Cinta apapun. No, they're so amazing. Aku tahu aku salah satu anak yang beruntung punya orang tua yang sangat trust dengan pilihan aku dan nggak pernah ngerasa bahwa kebahagiaan mereka tergantung dengan aku. Mereka sudah belajar bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang kita buat untuk diri kita sendiri. Jadi mereka bahagia berdua tinggal di Bali tanpa merasa kita nggak bahagia nih kalau Cinta nggak gini atau Cinta nggak gitu. It's like my child is an adult. Anak kita sudah dewasa. Dan ini sekarang kesempatan dia untuk belajar dari kesalahannya sendiri dan mengambil keputusan sendiri. And that's our philosophy as a family gitu. Saya tersindir ya guys, karena jujur ya tante nih masih suka nyariin Feral di mana di Boston mah, lo ngapain? Kamu mesti begini, itu udah nggak boleh lagi ya. Jadi kalau udah usia segitu udah. Kalau nanya nggak apa-apa, bilang nanya it's okay to ask, it's okay. Tapi jangan ngatur pulang tanggal segini ya. Oh ya, buat orang tua ya, anak sekarang nggak suka diatur-atur ya. Nanya nggak apa-apa lah, itu wajar gitu ya. dong. Like sometimes my mom also asks like where are you, tapi belum tentu dijawab. Oh, jadi begitu tuh anak sekarang ya. Jadi itu biasa ya sekarang ya. Speaking of tidak jawab tante, aku harus ngomong ya, tahun lalu aku sempat ngundang Veryl ke podcast aku. Datang dia. Nah, udah tektokan sama manajemen aku sama manajemen dia. Di hari H udah sampai nih di lokasi. Aku bilang, Veryl, where are you? Oh, I'm so sorry, I'm still on set. Hah? Oh my god. Dan akhirnya karena set dia jauh dan 1,5 jam dari tempat podcast, Iya. cancel. Wow. Dan sejak itu kita belum ngobrol lagi karena I'm like, Vena, dude, Tante tahu aku aduin nih ke Tante Vena. Iya, itulah Feral. Kadang-kadang dia time manajemennya kurang bagus. Kalau ya. cancel jangan hari H, Iya, hari sebelumnya betul. gitu. Untung kamu nggak ketemu sama Cinta Karma, sekarang ya. karma aku kasih tahu. Nah nih, ini nggak tahu bener apa nggak, boleh dijawab boleh nggak ya? Of course. Tari.pt, kenapa lebih memilih child free dan lebih memilih mengadopsi anak? Apakah tidak ingin mempunyai keturunan dari rahim Cinta langsung? Terima kasih, mohon maaf kalau pertanyaan yang kurang menyenangkan. Boleh dijawab boleh nggak? Ini aku udah jawab sih beberapa hari yang lalu di media bahwa aku nggak pernah bilang aku mau child free. Oh, Dan ya? inilah kesalahan terbesar aku rasa warga Indonesia saat membaca atau menonton berita, karena mereka nggak pernah ngelihat segala sesuatu seutuhnya. Betul. Mereka hanya lihat sepenggal dan langsung membuat konklusi sendiri. Judul And I think, aja ya? Iya, dan itulah bukti dari pemikiran yang sempit. What you have to do is watch the whole thing. Karena waktu aku ngobrolin ini sama Bunda Ashanti, aku ngomongnya untuk sekarang aku tidak punya sama sekali keinginan untuk punya anak. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, di masa depan, I might change my mind. Tapi kalau ditanya sekarang juga mau punya anak atau enggak, of course jawabannya no way, gitu. Itu sekarang, gitu. Iya. Jadi emang aku seneng banget ya. Coba aku lahirnya kayak Cinta ya. Jadi intinya Cinta itu lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat demokratis. Sampai sekarang mama papa itu benar-benar totally support Cinta, dan Cinta itu benar-benar tumbuh tanpa ada satu intervensi dari siapapun ya. Jadi itu yang membuat Cinta juga sekarang menjalani kehidupan benar-benar confidence-nya tuh terukur ya. Tapi ya nggak sih? For sure, tapi jangan salah juga, mungkin aku nggak bisa sharing ini di media karena aku belum siap. Tapi banyak sekali juga kejadian-kejadian dalam hidup aku saat remaja, saat dewasa muda sekarang yang bisa dibilang penuh kesulitan, bahkan traumatis juga buat aku, dan itu juga membuat aku lebih dewasa. Jadi sering sekali orang berpikir, oh, Cinta's life is so easy, you know, hidupnya dari orang tua yang seperti ini, pendidikannya begini, karirnya begini. Tapi trust me, hampir-hampir tidak ada orang di luar sana yang akan menunjukkan trauma hidup mereka atau kejadian buruk dalam hidup mereka di depan social media. Nggak akan ada orang-orang yang menceritakan itu di YouTube mereka, atau kecuali mereka udah siap ya. Jadi
kalau buat aku pribadi, don't think that my life is easy. Aku hanya memilih untuk selalu menunjukkan sisi bahagia dan positif dari hidup aku. Yang mau di-share ya. Aku nggak mungkin punya kosakata seperti sekarang atau pemikiran seperti sekarang hanya dari pendidikan formal atau dari orang tua. This comes from life experience. Betul. Tanpa life experience yang cukup, orang sepintar apapun dari sekolah manapun nggak akan mempunyai opini yang yang kritis gitu. Itu baru tante mau tanyain. Apa momen terberat dalam hidup? Nggak taunya Cinta nggak mau untuk menceritakan. Not yet, gitu, belum. Ya. Tapi buruk banget apa buruk aja? Banget sih. Banget, I think ada beberapa momen dalam hidup aku saat aku remaja masuk dunia entertainment dan juga saat sudah menjadi dewasa muda, di mana mungkin banyak orang di luar sana akan pilih untuk give up. Tapi Cinta tetap give up dalam arti mungkin ngambil nyawa mereka sendiri ya, like se-drastic itu. Tapi aku selalu bilang hidup adalah pilihan, dan orang-orang yang memilih untuk hopeless dan terpuruk, ya akan susah untuk keluar dari perasaan itu. Jangan salah ya, orang yang pernah merasakan sesuatu yang traumatis bukan berarti tidak boleh sedih, bukan berarti tidak boleh terpuruk, bukan berarti tidak boleh merasa hopeless. Tapi jangan biarkan perasaan-perasaan itu ada untuk selamanya. You know, mau itu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun, itu hak masing-masing orang. Tapi kalau kita pada akhirnya nggak memilih untuk keluar dari perasaan itu, dari keterpurukan itu, we're never gonna change dan kita akan selamanya stuck. Gitu. Ya itu kenapa Cinta ambil majority-nya psikologi. Itu bukan aku pelajarin dari psikologi, dari pengalaman hidup. Untuk bisa, kadang-kadang kalau kita sekolah psikologi kan kita ngerti gitu, kita gimana caranya bisa terbebas dari rasa panic attack atau rasa sedih yang berkepanjangan. Itu ada teori-teorinya ya nggak sih sebenarnya? Ya memang aku belajar banyak kan? theory yang useful. Tapi kalau aku boleh jujur banget, dan ini aku ingin semua orang tahu bahwa pendidikan itu emang sangat penting. Aku sangat-sangat merekomendasi untuk siapapun yang punya kesempatan untuk minimal ya kalau bisa sekolah S1. Tapi setelah itu S2, doctorate, PhD, whatever, itu hanya buat aku. Kecuali kita dokter atau sesuatu yang butuh pengetahuan yang spesifik, itu hanya sebuah kertas yang tidak seharusnya membuat seseorang merasa mereka di atas orang lain atau membuat seseorang merasa bahwa orang itu lebih berharga karena punya PhD. Itu aku sangat tidak setuju. Karena yes, maybe cara berbicara aku, cara menulis aku, cara berpikir aku itu terkonstruksi karena pendidikan formal yang aku dapatkan, tapi pengetahuan aku, wisdom aku, itu semua dari pengalaman hidup yang aku selalu berusaha melihat sebagai sumber pembelajaran agar bisa terus tumbuh dan berkembang. So it's not because of school, it's because of life experience. Itu mix ya? Ya. Wow, jadi sampai ini ada yang nanya nih ya. Ayu Handayanti 10, Tante Vena, tolong tanyain sama Cinta kalau suatu saat diangkat jadi menteri di Indonesia. Mau nggak sih katanya gitu. Soalnya saya sendiri jadi kayak speechless loh. Karena Cinta ini ya memang ya kadang kita pasti ada titik terendah yang seperti Cinta bilang. Tapi itu nggak mau di-share. Tapi orang tetap ngelihat Cinta apapun itu ya brilian aja gitu. Thank you. Jadi akhirnya banyak orang sudah jadi DPR, jadi menteri, jangan-jangan nanti sudah jadi presiden. Kan mungkin aja dengan tingkat kemampuan seperti ini, sayang loh. Tahun 2024 kalau tiba-tiba ada yang mengangkat aku jadi menteri termuda ya, Indonesia, wakil menteri lah, wakil menarik menteri. sih. Ya, kalau langsung menteri juga boleh. Mau nih ya, coba pemerintahan. Tapi itu ego, harus hati-hati. Kalau gitu. I don't want to choose something because of my ego. Jadi kayaknya ya lihat nanti lah. Mungkin 2 tahun lagi pengalaman hidup aku lebih banyak lagi, jadi lebih kompeten untuk punya position seperti itu. Waduh, berat nih guys. Cowok-cowok ya di luar sana berat nih guys ya. Kalian harus smarter dan Cinta, harus ya mature, harus lebih lah semua, ya nggak sih? Itu requirement nggak? Idealnya sih seperti itu ya. Tapi susah. Ya, cowok Indonesia apa luar? Oh, kalau itu udah berkali-kali aku bilang pertanyaan yang
tidak valid sama sekali karena aku 100% kalau suka sama orang pure karena cara berpikir mereka dan juga filosofi hidup dan value hidup mereka. Jadi buat aku mau itu orang Asia, Amerika, Eropa, orang kulit hitam, whatever, itu sangat tidak penting. Yang penting adalah isinya di sini dan di sini. Ya, jadi buat kalian nih kameramen ya, jangan sampai bengong gitu. Hari ini kita banyak belajar dari perempuan muda. Kalau menurut aku sih ya, ini hal yang luar biasa ya, Cinta ya. Pokoknya selalu menjadi yang terbaik ya buat Indonesia dan aku yakin nanti Cinta kedepannya pasti menemukan cinta sejatinya sesuai dengan namanya ya, cinta sejatinya. Nah ini dari Bagus Mulia 58, 3 pertanyaan terakhir nih. Mbak Vena tolong tanyain dong ke Cinta Laura, apa target Cinta tahun 2022? Karena banyak banget kan project tadi ya, mungkin bisa disebutkan supaya kalian pada nanti notice semua. Dan sudah puaskah dengan pencapaian karir entertainmentnya sejauh ini dan apa yang masih ingin diraih? So tahun 2002 ini tahun spesial karena tadi udah aku ceritain adalah anniversary ke-15 aku di dunia entertainment. Dan gila banget mikir bahwa aku udah di dunia entertainment 15 tahun. Itu lebih dari setengah hidup aku. Wow, that's more than half my life. You know, I'm still in my 20s tapi sudah bekerja selama 15 tahun gitu. Jadi untuk tahun ini ya tentu untuk bulan ini fokus aku adalah 3 single terbaru aku ya. Itu idenya gimana sih? Markisa Fruit, benar apa? Markisa itu ada 2 arti. Gimana? Markisa kan bahasa Inggris passion fruit. Jadi Markisa itu melambangkan passion, perasaan passion yang kita rasakan waktu suka orang lain. Tapi kalau kita dengar cara aku bicara Markisa, aku nggak bilang Markisa, aku bilang Makisa, my kiss, Makisa, Makisa, gitu. Aduh, so sweet banget lagu itu. Tapi tadi aku belum selesai jawab sih. Jadi gimana? ada 3 lagu aku, Suka Kamu, It's You, dan Oh Baby. Dan aku ada series yang sekarang lagi tayang bareng Jerome Kurnia. Namanya Daniel and Nicolette. Dan ada podcast aku juga bicara cinta. Tapi kalau dari segi entertainment sih aku ya sekarang lagi fokus di musik dan TV series ya. Tapi di luar dari itu aku punya berbagai bisnis. Salah satunya bisnis F&B. Aku punya sebuah cafe di Bandung yang namanya 18 Coffee yang sebentar lagi ingin aku buka franchise-nya dan buka mudah-mudahan sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia. Wow, tuh orang Bandung tuh langsung tuh. karena misinya adalah aku ingin membuat sebuah tempat nongkrong atau kafe yang suasananya itu tidak kalah dengan Jakarta, tapi harganya terjangkau dan juga memberikan banyak kesempatan untuk anak muda untuk bisa mengenjoy apa yang kita enjoy di perkotaan. Dan itu aku ingin buka di seluruh Indonesia, 18 Coffee. Jadi mudah-mudahan 18 Coffee bisa jadi sebuah franchise atau tempat yang merajalela di Indonesia dan disukai oleh semua masyarakat dan tidak mendiskriminasi terhadap latar belakang seseorang, mau mereka dari latar belakang kaya atau biasa-biasa aja gitu. Jadi ini harga terjangkau ya. Tuh, sampai Tata ngomongnya harga. Gara-gara dekat Cinta Laura ya. Ini ada dari Lani_Liranti, wanita muda yang cerdas. Cinta Laura, pertanyaannya, jika disuruh memilih salah satu antara politisi atau artis, mau yang mana? Suruh pilih salah satu. I think I would choose selamanya untuk jadi artist, karena kita harus merubah persepsi kita terhadap seorang artis. Seorang artis bukan berarti seseorang yang narsis yang hanya depan kamera, acting atau nyanyi dan melakukan hal-hal yang bisa dibilang surface level. Seorang artis kalau tahu bagaimana menggunakan platformnya untuk hal-hal baik, sebenarnya punya kekuatan yang melebihi politician. Karena suara kita didengar oleh orang-orang yang suka kita. Platform besar kita itu bisa menjadi platform yang menyuarakan hal-hal penting dan juga membuat awareness soal misalnya stigma-stigma yang ada. Jadi kenapa artist kita bebas berpendapat, bebas berbicara dan bisa menggunakan popularitas kita untuk hal-hal yang baik yang mungkin bisa membuat pergeseran paradigma terjadi dan merubah cara berpikir masyarakat. And an artist has that power kalau dia mau dan nggak hanya memikirkan diri sendiri.
Tapi kan kalau di parlemen, tetap ngotot nih yang nanya ya. Kalau di parlemen kan bisa jadi decision maker kan, bisa buat undang-undang, bisa mengawasi pemerintah, bisa buat budgeting. Jadi benar-benar nih sama sekali untuk saat ini ya. Ya. Tapi lihat sebagaimana banyak politisi yang menggunakan public figure untuk membantu mengkampanyekan apa yang mereka vote punya. getter ya. Nggak mau ya kalau vote getter, Cinta nggak mau ya. So I feel like mungkin bekerja sama kali ya, itu yang terbaik. Oke ya, jadi kanannya salah satu dari partai politik nih udah titip pesan sama aku. Ajak Cinta 2024. Jadi belum mau ya. Nanti aku aku nggak mau bilang nggak mau, karena siapa tahu aku berubah pikiran 6 bulan lagi atau setahun lagi. Tuh. Jadi orang mesti kayak begitu, fleksibel. Jadi tidak menunjukkan bahwa dia tetap kekeh atau tetap kayak keras hati, tapi tetap bisa fleksibel ya. Oke, nih Cinta. Ini jujur ya dijawab ya, soalnya dia penasaran banget gitu. Dari Fauzan Setter, Mbak Fen tanyain dong sama Cinta, dia masih marah nggak sama Feral? Karena waktu itu kan digantung sama Feral. Kayaknya nggak ada yang gantung siapapun. Iya, tuh. I mean, aku udah sangat tidak peduli dengan kata-kata netizen, sampai kadang-kadang ketawa kalau dengar hal-hal seperti ini. Saat tahun 2014 dulu kan aku juga tinggal di Amerika kan, jadi mau apapun yang terjadi kita nggak di tempat yang sama. Dan waktu itu Feral akhirnya nyobain industri entertainment secara benar-benar dia benar-benar fokus sama pekerjaannya. Jadi emang kita punya dua jalan hidup yang sangat berbeda. Saat itu aku di US, dia mencoba industri entertainment Indonesia. So nggak ada yang gantungin siapapun, we just had our own lives gitu. Tuh guys, udah puas ya. Ini jawaban yang sangat smart dari seorang Cinta tentang dirinya sendiri. Tapi Cinta kayaknya nggak lengkap ya kalau Cinta nggak mengucapkan thank you ya to your parents, terutama mama ya. Karena kan Cinta bisa kayak gini pasti kan lahir dari seorang ibu yang dedikasi, bapak yang benar-benar support you until now gitu ya. Apa yang mau diucapkan di Vena Melinda Channel buat beloved mom and dad? Manggilnya apa sih, mama and mami? Mami and papi. Papi, oke. Okay, it's Mommy and Papi. Thank you so much for everything you've done for me. I value everything you've done to allow me to have the principles and life philosophy that I have now, that I possess now. And just know that no matter what we're experiencing in life, regardless of whether we're fighting or on good terms, I am fully aware of all the efforts that you've put into raising me. And so on that note, I'd just like to say thank you so much, and I love you both tremendously. So sweet. Terakhir ya guys, buat kalian, pasti kalian pengen banget ya bisa menjadi seorang Cinta Laura dengan versi kalian ya. Of course. Kasih dong, di-share dong buat semua generasi muda Indonesia, gimana caranya kita bisa sukses, tapi juga tahu menempatkan diri. Kalau Cinta kan tahu menempatkan diri ya. Gitu. Untuk anak-anak muda Indonesia, kalau dari aku, tolong ingat bahwa kesuksesan tidak pernah terjadi dalam satu malam. Kalian harus mengerti bahwa kesuksesan yang sesungguhnya membutuhkan proses dan kerja keras yang sangat teramat keras. Karena journey yang kita lalui, kegagalan yang kita alami adalah sebenarnya sesungguhnya sumber pembelajaran yang terbaik agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih adaptif dan juga lebih berwibawa dan juga lebih kuat. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi gunakanlah kesuksesan orang lain atau kehebatan orang lain sebagai inspirasi untuk diri kalian untuk melakukan riset dan mencari tahu lebih dalam bagaimana kalian juga bisa menjadi versi lebih baik dari diri kalian sendiri. So always be open to learning and understand that success takes a lot of hard work. Aku merinding guys, belum pernah dapat bintang tamu yang seperti ini. Oh ya? Ya. Wow. Ini good influence banget buat kalian ya. Buat aku aja yang udah umur 50 tahun ya guys ya. Ternyata memang kesempatan hidup itu memang sangat berharga kalau kita gunakan dengan hal-hal yang positif ya. Cara berpikir itu semua
pasti ada journey-nya, seperti yang Cinta bilang. Dan adaptif, itu kayaknya salah satu key of success-nya seorang Cinta Laura Kiel. Jadi guys, pokoknya nonton terus ya Vena Melinda Channel. Dan Tante Vena, terima kasih banget buat Cinta, waktunya, sharingnya. Pokoknya sukses selalu ya, cantik ya. Dan terima kasih Tante udah sabar menunggu aku sampai akhirnya hadir ke podcast ini. I value your time as well, and thank you for having me. Dan terima kasih pertanyaannya, tadi aku suka-suka semua. Oke, pokoknya Cinta sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kapan kita bisa ketemu sama Feral bareng ya. Yeah, let's do it. Lunch at the dinner. Iya. Oke guys, pokoknya thank you banget yang selalu nonton Vena Melinda Channel. Saksikan terus karena akan banyak bintang tamu yang sangat membuat kalian terinspirasi untuk hidup kita ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.